Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Khairul Umam, NIM 2018-53027. Samping saya ada Nur Anwas Daniel, dan ini ada Sarip dan dua teman saya nanti menyusul di belakang ya Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. Ya, dapat mulai. Virtualisasi adalah sebuah teknik atau cara untuk membuat sesuatu dalam bentuk virtual. Ya, di sini misalkan komputer yang menggunakan Windows 7 dapat diinstalasi Linux, Mac dan lain sebagainya dari komputer virtual, yaitu yang dia di sini gitu. VirtualBox, apa sih itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi untuk menginstal sebuah operating system. Kata virtualisasi yaitu mengkonversi ke bentuk simulasi dari bentuk yang nyata atau real. Contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Microsoft Windows. Nah, jadi buat para kawan-kawan yang mau coba-coba berlatihan menginstal OS, tidak usah repot-repot harus menginstal ulang laptopnya. Jadi kita hanya perlu aplikasi VirtualBox ini untuk coba-coba belajar menginstal sebuah operating system. Ya, VirtualBox sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Kita seolah-olah memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Oke, sejarah VirtualBox dilanjutkan teman saya, silakan. Oke, sejarah VirtualBox. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman, yaitu Innotech GmbH pada Februari 2008. Innotech GmbH diakuisisi oleh perusahaan yang bernama Sun Microsystems. Menurut Wahidun, cara menggunakan VirtualBox atau virtual machine itu mempermudah kita belajar komputer meskipun tidak memiliki komputer atau yang takut komputernya rusak karena salah operasinya. Agar teratasi dengan adanya VirtualBox ini, dan jenis mesin VirtualBox ini banyak ragamnya, seperti milik Microsoft bernama Virtual PC, ada lagi GNU emulator dan sebagainya. Oke, untuk fungsi dari VirtualBox yang pertama, mencoba operating system yang berbeda dengan operasi sistem utama. Yang kedua, mencoba operasi sistem yang baru rilis atau masih dalam tahap uji coba. Yang ketiga adalah mencoba untuk membuat sebuah simulasi jaringan. Yang keempat, mungkin juga untuk mencoba simulasi menguji sebuah security, entah itu OS ataupun website. Yang kelima, berfungsi sebagai aplikasi virtual machine pengganti fisik dari PC. Yang terakhir adalah yang keenam, membangun beberapa virtual private server atau VPS dalam suatu hardware yang sama. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Dani. Ya, manfaat menggunakan VirtualBox. Yang pertama, dapat bermanfaat bagi kaum awam untuk belajar menginstal operasi sistem tanpa perlu mengubah atau mengkopikan data-data yang ada di hard disk. Yang kedua, hemat uang dalam arti tidak perlu membeli hardware atau komputer baru untuk memakai banyak operasi sistem. Yang terakhir, dapat menguji coba dan dari simulasi instalasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Spesifikasi PC host untuk menjalankan VirtualBox. Yang pertama,
PC minimal dengan prosesor Intel atau AMD. Yang kedua, memori atau RAM tergantung dengan sistem operasi yang dijalankan dan akan dijalankan standarnya setidaknya RAM 512 MB atau disarankan lebih dari 512 MB. Ruang HDD untuk instalasi sebesar 30 MB, namun ruang HDD untuk virtual machine membutuhkan lebih besar. Yang keempat, sistem operasi host yang didukung adalah Windows, Linux, Mac OS, dan lainnya. 5. Sistem operasi GUIS atau tamu yang didukung atau bisa dilihat pada slide berikutnya. GUIS OS yang disupport. Beberapa GUIS OS yang didukung oleh VirtualBox. Yang pertama mulai dari Windows 10, Windows 8, Windows 7, SP, Vista 2000 NT dan 98. Linux base dengan kernel 2,4 ke atas, yaitu Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Matrix, Fedora, dan lain-lain. Solaris dan Open Solaris, macOS 10, Server Leopard, dan Snow Leopard. Baik, kali ini kita lanjutkan bersama saya Ahmad Sofyan NIM 2018-53010. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk penginstalan dari aplikasi VirtualBox sendiri. Baik, langsung saja ke caranya. Yang pertama adalah kita bisa mendownload aplikasi dari VirtualBox sendiri melalui browser yang kita miliki seperti Mozilla atau Google Chrome atau browser lainnya. Bisa kita download melalui ini ada linknya www.virtualbox.org. Kemudian setelah di-download, sebelum di-download itu kita pilih sesuai dengan komputer kita, apakah versi dari komputer kita 64 bit atau 32 bit sendiri. Setelah itu kita bisa download. Setelah download selesai, kita bisa menjalankan aplikasinya dengan cara bisa setelah download klik kanan, kemudian run administrator. Nanti akan muncul seperti ini, kita run, kemudian akan tampil jendela seperti ini. Kita bisa pilih next, kemudian setelah itu ini adalah jenis dari kemudian kita pilih next sendiri, next saja. Setelah itu di sini ada checklist centangan ini menunjukkan bahwa kita akan create desktop icon. Jadi kita akan membuat sebuah icon desktop, kita cetak semua saja. Kemudian kita next. Setelah next ada peringatan, kita yes saja. Kemudian setelah itu kita klik install. Setelah install tunggu beberapa saat, akan ada loading. Setelah itu kita install, kita klik finish. Seperti ini, kita klik finish. Setelah finish sudah selesai. Sangat simpel untuk cara installnya. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agus Rianto. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk bagian kesimpulan dari makalah virtualisasi ini. Yang pertama adalah virtualisasi juga dapat digunakan untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi pada saat yang sama, seperti halnya dual boot begitulah. Yang kedua, secara sederhana virtualisasi dapat dianalogikan yaitu komputer di dalam komputer yang diimplementasikan oleh software. Yang ketiga, VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Yang keempat, VirtualBox merupakan aplikasi yang sangat tepat untuk simulasi penginstalan OS seperti Windows 7 atau Windows 8 bahkan Windows 10.
Yang kelima, setelah sistem diimplementasikan dan dianalisis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cara kerja teknologi virtualisasi cloud computing, mulai dari proses membuat jaringan, instalasi server, konfigurasi, sampai dapat dimanfaatkan oleh user dari komputer klien. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dengan menggunakan teknologi cloud computing dalam membangun jaringan, salah satu manfaat yang dapat kita lihat secara langsung adalah proses virtualisasi sistem operasi Android browser. Hal ini sangat mudah dijalankan dan tidak memerlukan komputer klien dengan spesifikasi tinggi untuk bisa menjalankannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.